Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Guts episode 591-595. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mungkinkah Master Sekte Qin ingin menyuruh orang lain melakukan pekerjaan kotor itu? Sun Sovereign menatap Qin Mu dan berkata dengan nada tidak senang, meskipun Master Sekte Qin masih muda, dia tidak kekurangan kecerdasan. Tuan Muda Qi, jangan tertipu olehnya. Jika kau membunuh iblis, kita akan jatuh ke dalam kondisi pasif. Qi Jiwi tampak acuh tak acuh. Penguasa matahari, jangan khawatir. Para iblis hanyalah anjing yang dibesarkan oleh langit, dan tidak masalah jika beberapa anjing mati. Saudara Qin ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuanku, dan aku juga ingin melihat kemampuannya. Qin Mu tersenyum. Pikiran saudara Qi jauh lebih luas daripada Sun Sovereign. Dia harus berbicara kepada saudara Qi dengan nada lembut dan terlalu banyak khawatir, ini pasti karena posisinya jauh lebih rendah daripada Anda. Saudara Qi mungkin berasal dari apa yang disebut surga. Dan alasan Anda datang adalah untuk menemukan saya. Qin Jiwi tersenyum kecil padanya. Kakak Qin pintar. Seharusnya kamu dipanggil Qin Yi. Tidak sulit bagiku untuk menebak motifmu, jadi aku tidak bisa disebut cerdas atau bernama Jiwi. Ketika kau mencoba mengajakku bertarung di Eternal Peace, pasti ada alasannya. Qi Jiwi diam-diam merasa heran, tetapi di luar, dia hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk menatap dewa berkaki tiga. Penguasa matahari, kenapa kau tidak fokus pada pertarungan melawan kakek jagal? Kau akan mati hanya dengan tebasan pisau pertama seperti itu. Tunggu saja dan lihat apakah kata-kataku akurat atau tidak. Penguasa matahari mendengus. Master Sekte Qin ingin menghancurkan hati Daoku. Qin Mu mengabaikannya dan menoleh ke sisi lain. Ia melihat banyak ahli iblis menyerbu mereka satu demi satu. Ada cukup banyak ahli di alam jembatan ilahi, alam lima elemen, dan alam makhluk surgawi. Mereka pasti merasa terganggu olehnya dan tak kuasa menahan diri untuk menyerbu. Iblis memuja kekuatan bela diri, dan setiap praktisi seni dewa mereka berada di peringkat teratas di setiap ranah. Qin Mu pernah bertarung melawan beberapa ahli dari alam 7 bintang di kota Li sebelumnya, dan mereka semua adalah murid dewa iblis yang menduduki peringkat 10 besar. Di antara mereka, Zihuali pernah menduduki peringkat pertama. Alam lainnya juga memiliki peringkat serupa. Tidak ada praktisi seni dewa dari alam 7 bintang dan alam 6 arah yang datang karena pada dasarnya semua ahli dari dua alam itu dibunuh oleh Qin Mu. Semua orang bergegas dengan aura yang ganas, tetapi salah satu praktisi kuat dari alam jembatan ilahi memimpin. Semua orang berhenti setelah melihat itu. Praktisi kuat alam jembatan ilahi itu sudah dekat dengan alam dewa dan sangat kuat, membuat Nenek Si dan yang lainnya tercengang. Mereka merasa terancam. Meskipun mereka telah memperbaiki kekurangan mereka dalam teknik tersebut, periode waktu yang mereka habiskan untuk mengolahnya masih terlalu singkat. Mereka masih sedikit lebih rendah daripada para ahli ras iblis yang telah mengolah metode para dewa sejati sejak mereka masih muda. Namun, seiring waktu, mereka juga dapat melatih seluruh aspek tubuh mereka hingga mencapai tingkat dewa sejati. Selain itu, jaringan tubuh manusia Qi vital yang diberikan Qin Mu kepada mereka merupakan pintu masuk teknik ke dalam jalan tersebut. Hal semacam itu mencakup semua aspek untuk menjadikan seseorang dewa sejati. Hal itu tidak hanya mengolah tubuh jasmani, tetapi juga roh primordial, memurnikan Qi vital dan meningkatkan jalan, keterampilan, serta seni ilahi. Ketika hanya tubuh jasmani yang mencapai tingkat dewa muda sejati, orang tersebut masih jauh dari sebanding dengan dewa muda sejati. Master Sekte Qin dari kedamaian abadi. Tatapan praktisi iblis kuat dari alam jembatan ilahi itu tertuju pada Qin Mu, dan ia berkata dengan sungguh-sungguh, kau tidak punya lawan di alam 7 bintang, tapi bukan berarti tidak ada lawan di alam lain. Aku, Suye, murid Furi Luo, di sini untuk mengujimu. Kakak senior Suye, apa peringkatmu di antara mereka yang berada di alam jembatan ilahi? Tanya Qin Mu penasaran. Nomor 2, kata Suye acuh tak acuh. Orang pertama adalah Tujun, tapi dia hampir memasuki istana surgawi iblis dan akan menjadi dewa iblis, jadi dia tidak ikut serta dalam pertempuran. Aku akan segera menjadi nomor 1. Qin Mu menggelengkan kepalanya.
Kau harus pergi dan mengundangnya, karena kau tidak akan berhasil. Aku sudah pernah membunuh murid Fu Riluo sebelumnya, Fu Yuxiao yang berada di alam makhluk surgawi. Kemampuannya sangat kuat, tetapi dia jauh lebih rendah dariku di alam yang sama. Su Ye sangat marah, tetapi Fu Riluo tiba-tiba turun dari langit. Ia mendarat di hadapan para iblis. Su Ye dan para ahli iblis lainnya bergegas menyambutnya. Raja yang terhormat, Fu Riluo mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang menghentikan formalitas. Di ranah yang sama, tak seorang pun di antara kalian yang sebanding dengan sahabat kecil Qin. Jika kalian bukan yang pertama di ranah kalian, tak ada gunanya kalian bergerak dan mati di tangannya. Mute, Bacer, dan yang lainnya tercengang. Dewa sejati telah turun, dan bahkan jika mereka semua menyerbunya bersamaan, mereka mungkin tetap bukan tandingannya. Tatapan Fu Riluo beralih dari wajah jagal dan mendarat pada Mute. Kemudian, tatapannya jatuh pada Sun Sovereign sebelum beralih ke Qinmu. Pemuda itu terkejut dan buru-buru meraih dadanya. Baru kemudian ia ingat bahwa liontin giok itu tidak lagi tergantung di sana, liontin itu telah didorong ke dalam mata vertikalnya di tengah alisnya oleh Redcaun. Fu Riluo melihatnya bergerak meraih liontin giok, dan jantungnya berdebar kencang. Ketika teringat saat Qinmu kehilangan kendali, ia merasakan dadanya sakit, lalu tertawa. Teman kecil Qin, jangan khawatir, aku tidak bermaksud jahat. Aku datang untuk menjadi saksi, aku tidak akan menyentuhmu. Qinmu menghela napas lega dan menurunkan tangannya dari dada. Ia membungkuk dan berkata, Fu Riluo adalah seorang senior dan selalu adil. Aku mengagumimu. Tatapan Qi Jiwi jatuh ke dadanya, dan jantungnya sedikit berdebar. Ia tersenyum. Dia benar-benar memakai liontin giok itu di lehernya. Karena aku tahu di mana letaknya, semuanya jadi lebih mudah. Tiba-tiba, seorang wanita cantik jelita berjalan mendekat dengan wajah berseri-seri. Ia muncul di samping Fu Riluo, dan tatapannya menyapu jagal, bisu, penguasa matahari, dan yang lainnya sebelum tertuju pada Nenek Si. Cahaya di wajahnya langsung meredup. Wanita itu juga tak tertandingi kecantikannya, namun di hadapan Nenek Si, kecantikannya tampak pucat jika dibandingkan. Yang satu luar biasa cantiknya, dan yang satu lagi tak tertandingi kecantikannya. Mustahil melihat mereka sebagai manusia yang setara. Ketika Qinmu melihat wanita itu, dia bertanya, Luli dari Youdu. Itu aku. Luli menatapnya, tetapi sedikit rasa cemburu muncul di hatinya. Ia tersenyum manis dan bersikap sangat genit, tetapi suaranya serak seperti suara pria. Kecantikan yang tak tertandingi, membuatku merasa kasihan padamu dan bahkan sedikit cemburu. Bagaimana aku harus memanggil saudari ini? Nenek Si hendak menjawab ketika Qinmu menggelengkan kepala dan berkata pelan, Nenek, mantra Youdu ditujukan pada jiwa. Jika dia tahu nama aslimu, dia pasti punya cara untuk menghadapimu. Nenek Si segera mengurungkan niatnya untuk mengucapkan nama aslinya. Luli terkekeh. Qin Fengqing, aku tak pernah menyangka kau akan mencapai titik seperti itu suatu hari nanti, kau benar-benar mengecewakanku. Aku berencana untuk mendapatkan tubuh wanita cantik tak tertandingi ini untuk bermain dengannya. Lagi pula, bangsawan ini, apakah margamu mungkin Qi? Qi Jiwi tersenyum padanya. Qi Jiwi dari keluarga Qi memberikan penghormatan kepada gubernur provinsi Luli. Suara Luli masih sangat serak, tetapi nadanya berubah menjadi manis dan memelas. Sepertinya langit tak bisa mempercayaiku. Bahkan mengirim tuan muda Qi juga, ini membuatku sangat kecewa. Kalau gubernur provinsi tidak punya niat jahat, kenapa dia peduli padaku? Tanya Qi Jiwi santai. Luli mencibir. Karena aku sudah di sini, kau tidak akan membawa pergi orang bermarga Qin itu. Qi Jiwi tersenyum. Aku tidak pernah berpikir untuk membawanya pergi. Setelah aku selesai menggunakan saudara Qin, aku bisa menyerahkannya kepadamu. Mata Luli berbinar. Setuju. Qi Jiwi tersenyum tanpa mengatakan apapun. Qinmu mengerutkan kening, tindakan Fu Riluo yang datang sendiri telah menggagalkan rencananya. Ia ingin membiarkan Qi Jiwi bertarung dengan para ahli iblis dan melihat kemampuan apa yang dimiliki pemuda dari surga ini, yang membuatnya dibenci oleh para iblis juga. Namun, Fu Riluo turun dan mencegah para praktisi kuat dari ras iblis menantang mereka. Luli, yang sebelumnya bersembunyi di dalam harta karun ilahi kehidupan dan kematian milik Xing'an, juga muncul. Ia mengendalikan Xing'an untuk menangkap Qinmu, tetapi pria itu justru membalikkan keadaan dan mengusirnya keluar dari harta karun ilahi kehidupan dan kematian miliknya. Ia dan Qi Jiuyu adalah rival, keduanya ingin menangkap Qinmu, tetapi Qi Jiuyu berhasil melenyapkan permusuhan Luli hanya dengan beberapa patah kata. Sebagai musuh tunggal, Qinmu kini menjadi tujuan bersama bagi mereka. Rencanaku tak mampu mengimbangi perubahan.
Mustahil aku bisa mengendalikan semuanya. Ia mulai sedikit khawatir. Bajingan itu telah mengacau, gumam Kripel di belakangnya. Penguasa matahari melirik Qin Mu dan tersenyum. Ia tiba-tiba merasa tenang. Pikiran Master Sekte Qin sepertinya sedang kacau, rencanamu telah kacau. Kondisi mengkhawatirkan seperti ini membuatmu rentan dibunuh oleh Tuan Muda Qi. Apakah Master Sekte Qin butuh waktu untuk menyesuaikan diri? Ya, Qin Mu langsung berkata, aku memang perlu menyesuaikan kondisi mentalku. Kakek jagal, penguasa matahari, bagaimana kalau kalian selesaikan perselisihan kalian dulu? Senyum di wajah Sun Sovereign membeku. Ia tak menyangka bocah nakal itu akan benar-benar setuju. Jagal tertawa dan membuka bajunya, memperlihatkan dadanya. Sambil mengangkat kepalanya ke langit, ia berteriak, astaga, aku sudah lama memarahimu, dan sekarang akhirnya aku bisa membuatmu berdarah. Penguasa matahari, kumohon. Pisau itu melesat ke langit dan membelah awan menjadi dua bagian. Semangat juang Bacer meluap ke surga dan mendarat di tubuh Sun Sovereign. Sun Sovereign merasakan tatapan mata lawan bicaranya menusuk bagai pisau, dan ia tercengang. Ia terbang ke angkasa dan bersinar terang keemasan. Tubuhnya semakin tinggi, sementara sayap-sayap di punggungnya terbentang. Sesaat kemudian, bulu-bulu keemasan mulai tumbuh di sekujur tubuhnya. Dengan bulu-bulu yang semakin menutupi kulitnya, Sun Sovereign berubah dari manusia menjadi burung dewa berkaki tiga yang bersinar terang. Ia menjadi selaras dengan matahari di udara, seolah-olah ia adalah gagak emas di dalamnya. Gagak emas itu menjerit dengan lengkingan yang memekakkan telinga. Pisau surga, aku membelahmu menjadi dua dan mematahkan semua jurus pisaumu terakhir kali, jadi apa yang kau lakukan di sini? Apakah menurutmu aku tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun di desa lansia cacat? Jagal mencabut pisaunya dengan raungan keras dan melesat ke langit. Setiap langkahnya seakan mendarat di awan. Tubuhnya bergetar dan menjadi jauh lebih tinggi dan kokoh. Cahaya pisau di langit seketika menjadi jauh lebih terang, bahkan menutupi terik matahari yang menerjangnya. Pisau pembuka cincin bulan cerah. Qin Mu tak kuasa menahan kegembiraannya. Jurus ke-9 dari jurus pisau pembantai babi. Tatapan Basan kosong saat ia menatap langit. Jurus pisau pembantai babi yang disebutkan Qin Mu adalah 8 jurus pisau surgawi, namun, jurus itu hanya terdiri dari 8 jurus. Jagal telah mengeksekusi jurus pisau yang belum pernah dilihat Basan sebelumnya. Heaven Knife memiliki gerakan ke-9. 9 keterampilan pisau surga. Pisau membuka cincin bulan cerah. Di langit, cahaya pedang seterang salju berkumpul, dan tubuh Jagal menghilang. Hanya cahaya pisau yang tak tertandingi yang terlihat berkumpul seperti bulan yang terang saat bertabrakan dengan matahari yang bersinar di sisi berlawanan. Di bawah sinar matahari, bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi pedang yang dipenuhi api sejati dari terik matahari. Senjata yang melesat maju untuk menyerang. Dentang, api sejati pedang emas melesat ke bulan yang terang, dan bulan yang terang itu tiba-tiba bersinar terang. Layaknya bulan sejati, ia seolah menyerap sinar matahari dan memantulkannya kembali sebagai cahaya bulan. Cahaya pedang itu tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Bulan yang terang benderang menyebar dan berubah menjadi cahaya pisau yang mengguncang dunia. Qin Mu sangat gelisah, dan ia melantunkan mantra dengan lantang, mendaftar di Jadepas, mengejar orang-orang barbar di pegunungan Altai. Memainkan melodi bunga plum, membuka cincin bulan yang terang dengan pisau. Apa yang dibacakannya adalah rahasia pisau dari pembukaan pisau cincin bulan cerah. Dari udara, darah jatuh seperti hujan. Tubuh Jagal yang kokoh berdiri di antara langit dan bumi. Ia bermandikan darah dewa dan api yang berkobar, sementara pisau langitnya mengalirkan cahaya setelah membelah matahari. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, tabuh genderang bergemuruh di laut, aura para prajurit membumbung tinggi ke awan. Berharap bisa memenggal kepala dewa surgawi, mengusir mereka dari jalan kepolosan. Pada saat itu, seorang pemuda manusia yang membawa pisau iblis di punggungnya berjalan keluar dari perkemahan utama iblis dan mengangkat kepalanya. Pikirannya tak kuasa menahan gemetar, dan ia tanpa sadar tersadar. Kepala Sun Sovereign jatuh, menghantam di depan perkemahan utama iblis dengan ledakan keras. Keterampilan pisau yang luar biasa. Fu Riluo menatap Jagal yang bersinar terang dan tak kuasa menahan diri untuk memuji keterampilan pisau yang sungguh luar biasa. Bahkan tempat seperti Kaisar Pendiri Langit Surgawi mendapatkan kejayaan dari seorang pahlawan yang termasyur, tetapi bahkan di era di mana jalan, keterampilan, dan seni ilahi memiliki kekurangan, masih ada orang-orang yang luar biasa. Sungguh tempat yang bagus. Setelah melihat keterampilan pisau Bacer, dia mulai semakin merindukan Great Ruins. Dibandingkan dengannya, Jagal masih sangat muda.
Meskipun belum menerima sistem kultivasi yang lengkap, kemampuan pisaunya sudah memasuki jalurnya. Hal yang bahkan belum bisa dilakukan oleh banyak dewa dan iblis di surga kaisar tertinggi. Furiluo bisa melihat bahwa jika Jagal memperbaiki semua kekurangannya, ia akan memiliki harapan untuk menjadi dewa sejati. Memiliki pencapaian seperti itu di usia semuda itu pastilah efek dari kaisar pendiri langit surgawi. Dia tidak mengajariku jurus ini. Ketika Kanselir Basan membuka mulutnya lebar-lebar, suaranya bergemuruh seperti kilat. Ia menoleh ke arah Kinmu. Apakah guru yang mengajarkannya padamu? Memang, tapi ranahku tidak cukup tinggi, jadi aku tidak bisa melakukannya, kata Kinmu jujur. Kanselir Basan menjadi marah. Orang tua itu bias. Langkah ini terlalu kuat, terlalu kuat. Bukan karena Bacar bias. Ketika Bacar merangkak ke desa lansia cacat dengan hanya separuh tubuhnya, ia hampir selalu gila dan terus memaki-maki langit, ingin menceraikan mereka. Ketika sadar, ia hanya diam dan tak banyak bicara. Saat itu, ia sangat getir, tetapi bukan hanya karena ia hanya memiliki tubuh bagian atas yang tersisa. Ia kecewa karena tidak bisa berjuang menuju surga dan membalas dendam untuk sahabat-sahabatnya, membersihkan penyesalan dari pisaunya. Untuk menghadapi penguasa matahari dan para dewa lainnya di langit, ia bekerja keras seperti orang gila, memikirkan jurus-jurus pisau yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang mampu mematahkan seni-seni suci di langit. Alasan mengapa dia gila adalah karena dia terlalu banyak berpikir. Namun, sejak nenek si menjemput Kinmu dari tepi sungai, hati Bacar yang liar perlahan terbuka karena bayi kecil itu. Berkat itu, ia menemukan seseorang yang dapat diandalkan di dalam hatinya. Sejak saat itu, Bacar semakin jarang menjadi gila. Sebelumnya, ia terlalu banyak berpikir, yang membuatnya gila. Namun, setelah kedatangan Kinmu, hatinya terasa damai. Ia memahami segala sesuatu yang dulu luput darinya. Saat keterampilan pisaunya memasuki jalan, ia menciptakan bentuk ke-9 dari pisau surga, pisau pembuka cincin bulan cerah. Jurus ini merupakan usahanya untuk memasuki jalur tersebut dan menjadi seorang master hebat yang tak tertandingi di jalur pisau. Kanselir Basan telah mempelajari 8 jurus pisau surga sejak lama. Jagal menganggapnya menyebalkan, jadi ia selalu mengambil jalan memutar yang panjang setiap kali melihatnya, sehingga baru beberapa waktu lalu ia tertangkap. Karena itu, ia tidak punya waktu untuk mengajarinya jurus ini. Selain itu, membuka cincin bulan cerah dengan pisau tidak hanya membutuhkan kultivasi yang sangat tinggi, tetapi juga pencapaian yang sangat tinggi dalam keterampilan pisau. Kanselir Basan menempuh jalur mantra pertempuran, sehingga ia tidak akan pernah bisa memasuki jalur tersebut dengan keterampilan pisau. Jadi, bahkan jika Jagal mengajarinya, ia mungkin tidak akan bisa menguasainya. Darah Sun Sovereign berceceran di tanah dan mengubah area seluas 100 mil menjadi lautan api. Darahnya adalah darah gagak emas, dan di dalamnya terdapat esensi matahari yang berubah menjadi api begitu menyentuh tanah. Dan api itu tidak padam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, matahari raksasa menghantam daratan. Tanah bergetar, dan tempat matahari itu jatuh pun berubah menjadi lautan api. Kijiwi mengerutkan kening, tetapi alisnya segera menjadi halus. Sun Sovereign memang telah meninggal, tetapi ini bukan hal buruk baginya. Pria itu hanyalah seorang pembantu yang diundangnya untuk bergabung dengannya di batas bawah. Lagi pula, Sun Sovereign selalu tinggal di sana dan akrab dengan geografi. Namun, motif utama Kijiwi membawa Sun Sovereign adalah untuk memanfaatkannya demi menemukan Kinmu. Karena sudah terlanjur, hidup dan mati Sun Sovereign bukanlah urusannya. Jagal berjalan mendekat sambil membawa pisau panjangnya. Darah Sun Sovereign telah tumpah ke tubuhnya dan membakar tubuhnya, tetapi karena ia adalah tubuh roh burung vermilion, luka seperti ini bukanlah apa-apa. Keren! Sebuah lubang besar terbelah di dada Bacar, dan samar-samar terlihat tulang rusuk dan jantungnya yang berdetak kencang. Jelas sekali ia tidak beruntung dalam pertarungannya dengan Sun Sovereign sebelumnya. Lukanya memang tidak ringan, tetapi ia masih bisa tersenyum. Kegilaan selama ratusan tahun akhirnya terbelah hanya dengan satu pisau, sungguh luar biasa. Apoteker segera mendekat dan memeriksa lukanya. Ia mengerutkan kening. Tukang daging, kau hampir terbunuh. Apa yang bisa kau senangi? Lukamu masih memiliki sisa-sisa seni suci Sun Sovereign. Aku tidak bisa membantumu menghilangkannya, jadi kau harus melakukannya sendiri. Hati-hati, jangan sampai jantungmu hancur karena meremasnya, kau bukan Xing'an yang bisa begitu saja mengubah hatinya. Kau mungkin merasa luar biasa saat membunuhnya, tapi kau juga hampir kehilangan nyawamu. Kau seharusnya tidak sembrono. Keterampilan pisau tidak memiliki banyak transformasi seperti keterampilan pedang,
jadi keterampilan pisau sejati dimulai dan diakhiri dengan serangan fatal pertama. Jika kau bisa menerimanya, kau hidup. Jika tidak, kau mati. Sesederhana itu. Jagal memasukkan kembali pisaunya ke sarungnya dan berteriak. Pisau-pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di depan luka di dadanya dan menghapus seni suci yang ditinggalkan Sun Sovereign. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, dulu, keahlian pisauku sangat istimewa, rumit, dan selalu berubah. Namun, setelah mereka memasuki jalan, aku mengubahnya dari rumit menjadi sederhana. Dulu, Midnight Battle Across Stormy City dan Sun on East Sea Thousand Layer Wafes terlalu merepotkan. Sekarang, Long Knife Hangs Below the Moonlight dan Knife Opening the Bright Moon Ring jauh lebih mudah. Furiluo melihat ke kiri dan ke kanan sambil berkata kepada banyak praktisi seni Dewa Iblis, ingat kata-katanya, karena sangat logis. Mantra, seni dewa, teknik bertarung, kalian harus menyederhanakannya di masa depan. Namun, ia tidak sampai ke akar-akarnya. Kesederhanaannya berasal dari kerumitan, jadi perjalanan untuk memiliki kerumitan adalah suatu keharusan. Jika kau tidak mengalaminya, kau tak akan pernah bisa memahami kesederhanaan. Yang disebut kesederhanaan adalah menyatukan kekuatanmu dan seluruh jalanmu ke dalam satu garis. Banyak praktisi seni Dewa Iblis yang tampak mengerti namun tidak mengerti, namun mereka semua mengangguk setuju. Kinmu mendengar apa yang dikatakan Furiluo, dan ia pun tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Wawasan Furiluo sungguh luar biasa, dan ia adalah seorang guru agung yang luar biasa. Ia tak diragukan lagi adalah iblis sejati, seorang raja yang terhormat. Ketika aku menciptakan bentuk pertama pedang bencana, aku juga telah beralih dari rumit menjadi sederhana. Yang disebut sederhana itu sebenarnya tidak sederhana sama sekali. Keahlian pedangnya mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya ia mengerahkan seluruh kekuatan dan membawa serta pesona jalannya, sehingga kekuatannya luar biasa. Seni ilahi biasa dapat memobilisasi 10 hingga 20% kekuatan seseorang. Alasan mereka terlihat kuat adalah karena tubuh mereka yang luar biasa kuat. Misalnya, tangan kanan dan tangan kiri seseorang mungkin masing-masing memiliki kekuatan 100 pon. Kaki seseorang juga masing-masing memiliki kekuatan 100 pon, tetapi seseorang tidak dapat melepaskan kekuatan 400 pon saat mereka meninju. Dan kekuatan tubuh seorang praktisi seni ilahi bahkan lebih rumit. Ada kekuatan dari ki dan darah, kekuatan yang berasal dari urat, roh primordial, harta ilahi, dan juga berbagai jenis tanda rune. Hanya dengan melepaskan semua kekuatan ini seseorang dapat menggunakan seni suci. Seni ilahi agung yang mampu memobilisasi 50 hingga 60% energi sangatlah langka dan luar biasa. Hanya dengan menciptakan seni ilahi, manusia dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dan melepaskan kekuatan yang lebih besar. Ketika mereka memahami seni ilahi yang telah memasuki jalan tersebut, jumlah kekuatan yang bisa mereka lepaskan akan menjadi sangat mengerikan. Intinya, kekuatan di seluruh tubuh akan tersedot. Rumitnya proses menemukan segala macam kekuatan dalam tubuh seseorang, sehingga tidak bisa dikeluarkan. Pemahaman Furiluo tidak buruk, puji Qi Jiwi. Kinmu menatapnya dan memuji, pengetahuan saudara Qi juga tidak buruk. Qi Jiwi tersenyum tipis. Apoteker memeriksa luka Bacer dan menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan racun api. Ia berkata sambil tersenyum, tidak perlu merepotkan saya dengan luka kecil seperti ini. Muer, bawa lemakmu ke sini untuk menjilatnya. Dia hanya perlu melancarkan sirkulasi darah dan membuat ototnya tumbuh. Naga gemuk itu buru-buru berlari menghampiri dengan langkah kecil dan tersenyum meminta maaf. Kakek Jagal, naga kecil itu akan mulai menjilati. Jagal buru-buru menatap Kinmu. Muer, apa kamu punya yang dibotolkan? Air liur naga segar adalah yang terbaik. Yang dibotol tidak segar, dan lukanya akan jauh lebih lambat sembuh. Kata apoteker tegas. Bacar bersikap skeptis. Saudara Qin, penguasa matahari sudah menyelesaikan perselisihannya, dan cedera Heaven Knife tidak terlalu parah, jadi pikiranmu seharusnya sudah tenang sekarang, kan? Qi Jiwi menatap Kinmu sambil tersenyum. Seharusnya sekarang giliran kita. Kinmu hendak mengatakan sesuatu ketika seberkas cahaya pisau bersinar. Cahaya itu terbagi dari 1 menjadi 2, lalu menjadi 4, menjadi 8, dan seterusnya. Zihuali, hati Kinmu sedikit tergerak, dan cahaya pisau yang memenuhi langit tiba-tiba berkumpul kembali, berubah menjadi cahaya pisau yang menebas. Di tempat pisau itu jatuh, udara terbelah 2. Furiluo menyapu lengan bajunya dan mendorong mundur semua orang yang akan ditebas oleh cahaya pisau itu. Cahaya pisau itu datang dari jarak 10 mil, dan langsung menuju Qi Jiwi. Pupil mata pemuda itu mengerut, namun ia tetap rileks dan membiarkan cahaya pisau itu mengarah padanya. Tiba-tiba berguncang dan terbelah,
berubah menjadi lebih dari selusin cahaya pisau yang menebas Qi Jiwi seperti burung merak yang membuka ekornya. Namun, mereka berkumpul kembali tepat di dekat ujung hidung Qi Jiwi. Cahaya pisau menghilang, dan sejauh 10 mil, Zhihuali menyarungkan pisau iblis di belakang punggungnya. Meskipun raut wajahnya kurang baik, ia tetap bersemangat dan melangkah dengan langkah panjang. Jelas bahwa ia telah berjuang keras akhir-akhir ini hanya untuk mencapai terobosan. Jagal menatap Zhihuali dan tiba-tiba mendesah. Ia berkata dengan ekspresi muram, "Kedua muridku, yang satu mempelajari ilmu pedang dan yang lainnya menguasai ilmu pedang, keduanya tidak menguasai esensi ilmu pedang. Namun, orang ini, yang hanya pernah melihat ilmu pedangku sekali, pergi dan memahaminya." Kanselir Basan tersipu sementara Qin Mu berbicara tanpa rasa malu dengan suara dingin dan tenang. "Keterampilan pedangku telah memasuki jalannya. Aku jauh lebih menjanjikan daripada kakak senior Basan, dan kepala desa sangat senang." Fu Riluo menatap Zhihuali dan berseru, "Zhihuali, kamu bisa menyelesaikan magangmu sekarang." Zhihuali membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Ia kemudian menegakkan punggungnya, tatapan tajamnya jatuh pada Qin Mu sebelum beralih ke wajah Qi Jiwi. Cahaya pisau di matanya melonjak. "Qin Mu milikku. Jika kau ingin membunuhnya sebelum aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Si cacat tercengang. "Muer, kamu cukup populer." Wajah Qin Mu langsung berubah hitam. "Zhihuali, kau sedang di bawah asuhan Jenderal Tinggi Luo Wushuang dari pengawal elit roh. Aku bisa melihat jejak Luo Wushuang dalam keterampilan pedangmu. Dia bertugas mengajar generasi muda pengawal elit roh di surga. Senang kau telah mendapatkan ajaran sejatinya, tapi tahukah kau siapa aku?" Tanya Qi Jiwi acuh tak acuh. Zhihuali menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan repot-repot bertanya siapa kau. Kalau kau ingin membunuhnya, kau akan mati duluan." Qi Jiwi juga menggelengkan kepalanya. "Murid Luo Wushuang, bukankah pendapatmu tentang kemampuanmu sendiri agak terlalu berlebihan? Kau hanya memahami satu gerakan agar bisa keluar dari bayang-bayang Luo Wushuang, dan kau pikir kau bisa menandingiku? Saudara Qin, apa kau masih ingin melihatku melawan ahli iblis? Kuberi kau kesempatan." Qin Mu menyipitkan matanya, dia merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari pemuda di dekatnya. Dia merasa seperti ada binatang prasejarah yang perlahan-lahan terbangun di tubuh Qi Jiwi. Perasaan seperti ini mirip ketika naga sejati menggunakan teknik misteri tertinggi naga leluhur, tetapi Qi Jiwi jelas bukan naga. Kemungkinan besar, ia adalah burung phoenix. Ini gawat, jantung Qin Mu berdebar kencang. Qi Jiwi mengolah teknik yang bisa mencapai tahta kaisar. Tanpa sepengetahuannya, Kripel muncul di belakangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Muer, kau harus menjadi pengecut saat waktunya pengecut dan kabur saat waktunya kabur. Percayalah pada ajaran kakek Kripel." "Aku benar sekali." Qin Mu tiba-tiba menjadi bersemangat dan mengepalkan tangannya erat-erat. Suaranya juga sedikit serak. "Kakek cacat, aku belum pernah mengalahkan seseorang yang telah menguasai teknik tahta kaisar sebelumnya." Si cacat sangat marah dan berteriak, "Muer, tradisi baik kakek cacat telah kau lupakan. Kau hanya tahu bagaimana menjadi berani dan garang seperti Jagal, dan kau akan terbelah dua cepat atau lambat juga." "Jagal, apa ekspresimu ini? Turunkan pisaumu. Kita bicara baik-baik di sini. Aku hanya memikirkan yang terbaik untuk Muer." Dia dengan hati-hati mendorong pisau itu menjauh dari lehernya. Qin Mu tersenyum padanya. "Kakek cacat, jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan." Teknik tahta kaisar yang dia gunakan diciptakan oleh para pendahulunya, bukan olehnya, jadi seberapa besar kekuatan yang bisa dia lepaskan masih bergantung pada pemahaman dan kultivasinya. Ini akan membuat tekniknya turun satu tingkat, ke teknik langit numinous. Selain itu, kedamaian abadi sedang mengalami reformasi sementara langit surgawi jelas belum melakukannya, yang berarti teknik tahta kaisar Qi Jiwi akan berada pada level yang lebih rendah, turun ke teknik ibu kota Giok. Hanya dengan beberapa kata saja, dia menurunkan teknik tahta kaisar hingga 2 tingkat. Sekalipun itu teknik jade kapital, levelnya masih beberapa tingkat lebih tinggi. Dewa sejati, danau jade, tahap eksekusi dewa, baru kemudian jade kapital. Kata Kripel dingin. Qin Mu dipenuhi rasa percaya diri. "Karena teknik dewa sejatiku diciptakan sendiri, aku bisa mengeluarkan semua kekuatannya, yang meningkatkannya satu level, menjadikannya setara dengan teknik danau Giok. Selain itu, aku adalah tubuh penguasa, jadi pada dasarnya aku setara dengan teknik tahap eksekusi dewa, yang membuat perbedaannya tidak terlalu besar." Si Kripel terdiam karena marah. "Si cacat, inilah alasan mengapa kau masih belum bisa menyeberangi jembatan suci dan memasuki istana surgawi. Kau terlalu penakut, takut ini itu, takut kau tidak bisa menyeberangi jembatan suci."
Sebenarnya, kultivasimu sudah cukup untuk melakukannya. Untungnya, Muer tidak belajar darimu atau dia tidak akan pernah berhasil dalam apapun, kata nenek Si. Si cacat tak kuasa menahan amarahnya dan hanya berkata dengan marah, manjakan dia lebih sering, aku tak peduli lagi. Cepat atau lambat aku akan melihatnya dipukuli sampai mati. Meskipun berkata begitu, dia tetap sangat khawatir tentang Kinmu. Dulu ketika nenek Si menjemputnya dari sungai, dialah orang pertama di desa yang menerima Kinmu. Nenek Si kesal karena mengompol dan mengusirnya, tetapi si cacat telah membawanya kembali berkali-kali tanpa keluhan. Setelah Kinmu beranjak dewasa, ia tidak punya teman bermain, jadi selalu ada anak laki-laki tua ini yang bermain bersamanya. Tentu saja, ia cenderung menindas Kinmu, mencuri permen yang dibelikan nenek Si atau merebut mainan yang dibuatkan matua untuknya. Dialah yang selalu membuat Kinmu menangis, lalu dipukuli nenek Si sampai puas. Selama tahun-tahun itu, kepala desa merasa patah semangat, hati Dao Si buta dipatahkan oleh Xing'an, nenek Si mengkhawatirkan Li Tianxing yang ada di dalam hati Dao-nya, si bisu hanya menempa dalam diam tanpa berbicara kepada siapapun, apoteker punya segudang hutang cinta, si tuli tidak peduli dengan siapapun, matua teringat mendiang istri dan anak-anaknya saat melihat Kinmu, sementara tukang jagal seringkali menjadi gila karena dia tahu kebenaran tentang langit. Saat itu, mereka semua belum bisa melepaskan simpul di hati mereka. Si cacat adalah satu-satunya yang dipaksa masuk ke desa oleh guru kekaisaran. Bebannya ringan, sehingga ia mampu merawat Kinmu dengan sepenuh hati. Ketika Furiluo melihat kelompok itu bertengkar, ia bingung. Hubungan antar dewa biasanya dilandasi kesopanan dan kesopanan. Sekalipun bermusuhan, kedua belah pihak biasanya akan memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Jarang sekali melihat para dewa bertengkar setiap hari seperti para dewa di desa lansia cacat. Zehuali, kau harus berhati-hati saat bertarung dengan Tuan Mudaki. Furiluo tidak menghentikan Zehuali untuk bertarung sepenuhnya. Sekarang setelah kau menyelesaikan masa magangmu, tidak ada lagi yang bisa kuajari. Begitu juga dengan gurumu yang lain, Luo Wushuang. Mulai hari ini, kau perlu memahami kultivasimu sendiri. Bertarung dengan Tuan Mudaki adalah keinginanmu, jadi aku tidak akan menghentikanmu, pergilah saja. Sebagai Raja Ras Iblis yang terhormat, ia memiliki sikap yang tidak biasa. Meskipun ia musuh, caranya bertindak tetap sangat mengagumkan. Zehuali mengucapkan terima kasih dan menatap Kijiwi. Matanya tampak berkilat tajam. Keahliannya dalam menggunakan pisau baru saja terbentuk, dan dia sangat membutuhkan seseorang untuk memastikan kemampuannya. Furiluo, muridmu ini tidak akan sebanding dengan Tuan Mudaki, kata Luli dengan suara rendah, kau tidak tahu betapa mengerikan warisannya. Gurunya adalah seorang tokoh besar kuno dari surga, sebuah eksistensi prasejarah. Reruntuhan besar diciptakan oleh eksistensi itu. Suara Furiluo di sisi kiri terdengar acuh tak acuh. Terus kenapa? Dari zaman kuno hingga sekarang, jalan, keterampilan, dan seni ilahi semuanya telah berubah sedemikian rupa sehingga benda-benda prasejarah mungkin tak lagi kuat. Kau terlalu melegendakan surga. Meskipun Zehuali bukan iblis, dia tetap mewarisi semangat kita, dia menjadi lebih kuat saat menghadapi yang kuat, dan dia bertarung semakin sengit. Dia juga memiliki pemahaman yang sangat tinggi dan mampu memahami Dao ketika Heaven Knife membunuh Sun Sovereign dengan satu pisau. Siapa lagi yang bisa melakukan hal serupa? Zehuali mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Luli mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Zeng, cahaya pisau bersinar, dan Zehuali mulai bergerak. Dia menggunakan jurus pisau Luo Wushuang, dan cahaya pisau itu mulai terbelah. Pisau iblis di tangannya langsung bergejolak, dan mata iblisnya terbuka, menatap Kijiwi. Ketika cahaya pisau itu terbelah, ia berlipat ganda lagi dan lagi. Kijiwi berdiri tak bergerak. Namun, tiba-tiba, api berkobar di belakangnya, seolah ia seekor burung phoenix yang mengepakkan sayapnya. Sayap-sayap itu bergerak maju, mengirimkan bulu-bulu ke depan. Bulu-bulu itu tampak indah dan tidak patah meskipun terkena cahaya pisau. Dalam sekejap, jurus pisau visi milik Zehuali terpecah menjadi 10.000 cahaya pisau, namun saat bertabrakan dengan bulu burung phoenix, jurus tersebut tidak dapat menembus bulu tersebut. Sebaliknya, bulu-bulu yang menyala menerobos cahaya pisau dan menyerbu ke arah Zehuali. Tubuhnya tiba-tiba lenyap sebelum muncul kembali di detik berikutnya. Setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya akan berhenti sejenak, dan pisau iblis di tangannya akan menebas. Berbagai macam jurus pisau dasar dieksekusi, dan mereka meledak seperti matahari raksasa, dewa iblis yang membelah gunung, atau bunga dan dedaunan kolam teratai. Berbagai macam penampakan berhamburan, memenuhi langit dengan cahaya pisau yang menebas Kijiwi.
Kecepatannya luar biasa cepat, dan kecepatan tubuh fisik dewa mudanya begitu cepat sehingga ia meninggalkan serangkaian bayangan, yang kecepatannya tidak kalah dengan kecepatan Kinmu. Kecepatan yang begitu cepat dan tubuh fisik yang kuat memungkinkannya meninggalkan bayangan di area seluas 100 bidang di sekitar Kijui. Mereka mengepungnya dan menyerang bersama. Tak hanya itu, langit pun dipenuhi sosok-sosok Zehuali. Mereka horizontal, berbaring datar, berdiri diagonal, bahkan terbalik. Mereka menyerang dari berbagai sudut yang aneh. Kijui masih berdiri tak bergerak, namun, ia tampak mampu melihat langit dan bumi. Di sekelilingnya, bulu-bulu Phoenix-nya terus bermekaran, dan semakin banyak muncul. Bulu-bulu itu perlahan memenuhi area seluas beberapa meter, mencegah pisau iblis Zehuali mendekat. Beberapa dari mereka bahkan mengejar Zehuali. Meskipun kecepatannya tinggi dan kekuatan tempurnya kuat, Kinmu dan yang lainnya dapat melihat bahwa bulu Phoenix adalah ancaman besar baginya. Kecepatan Zehuali bagaikan gemuruh guntur, namun masing-masing tampaknya terukur, dan jarak yang mereka tempuh persis sama. Jika tempat-tempat di mana kakinya menyentuh tanah saling terhubung, 2 langkah pertama membentuk batas-batas sebuah lingkaran, 3 langkah berikutnya membentuk segitiga, 4 langkah berikutnya membentuk persegi, lalu 5 membentuk segi 5, dan seterusnya. Semakin banyak langkah kaki, semakin dekat mereka pada lingkaran sempurna. Semua bentuk berpusat pada Kijui, dan Zehuali berputar-putar di sekelilingnya saat ia berjalan. Lebih lanjut, ia tidak berjalan di permukaan datar, melainkan di ruang 3 dimensi yang terkadang jauh dan terkadang dekat, terkadang di atas dan terkadang di bawah, terkadang di kiri dan terkadang di kanan. Jika semua garis terhubung, pemandangannya pasti akan sangat memukau. Karena itu pula gerakan tubuh dan keterampilan pisaunya tidak dapat diduga. Gerakannya pasti diwarisi dari pedang ilahi Luo Wushuang. Langkah kaki pria itu, begitu pula pedangnya, sangat tegas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun Zehuali perlahan-lahan semakin menjauh dari lawannya. Kijui masih berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Ruang yang ditempati bulu-bulu Phoenix semakin besar, memaksa Zehuali untuk terus mundur. Bulu-bulu itu adalah seni ilahinya, bukan senjata spiritualnya. Hanya dengan seni ilahinya saja, dia membuat Zehuali tak bisa mendekat. Tidak hanya itu, bulu-bulu burung Phoenix tersebut secara bertahap membentuk semacam penampakan. Itu adalah sebuah pohon payung kuno yang dipenuhi cahaya. Pohon itu berdiri tegak di belakang pemuda itu, mahkotanya menutupi langit. Cahayanya mengalir turun dalam berbagai warna, dan Kijui bagaikan dewa di bawah pohon yang bermandikan cahaya berwarna-warni. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu tak kuasa menahan ekspresi muram yang muncul di wajah mereka, terutama pada Nenek Si. Mantra-mantranya adalah yang terkuat di desa lansia cacat, dan ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni ilahi. Setelah mengalami baptisan iblis hati, ia hampir memasuki jalan seni ilahi mantra, yang berarti masa depannya cerah. Seni ilahinya dapat menduduki peringkat pertama di desa lansia cacat dan di seluruh kekaisaran perdamaian abadi. Namun, seni ilahi Kijui membuatnya melihat tingkat pencapaian seni ilahi yang lebih indah dan mendalam. Pohon parasol kuno bukanlah seni ilahi yang dipahami Kijui, melainkan seni ilahi dari tekniknya. Kijui hanya menggunakan apa yang dipelajarinya, namun kekuatan seni ilahi melampaui semua orang di alam yang sama. Hanya berdasarkan kehebatan seni ilahi, Nenek Si mengakui bahwa dirinya lebih rendah. Pohon payung kuno itu terbuat dari seni bulu dewa yang tak terhitung jumlahnya. Konstruksinya begitu indah, sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dan kekuatan Kijui akhirnya siap. Muer, dengarkan kakek cacatmu dan akui kekalahanmu, kata Nenek Si kepada Kinmu. Dia belum menggunakan senjata rohnya, dan dia sudah mampu melakukan sejauh ini, kultivasinya sangat padat. Seni sihirnya sudah bisa disebut mantra Dao. Kau tidak akan dipandang rendah jika kau mengaku kalah. Kinmu mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap medan perang dengan gugup. Ia tidak menyadari kata-katanya. Pohon payung kuno dipelihara lebih banyak dan terus menyebar, menjadi lebih sempurna. Bahkan ada sarang burung Phoenix di antara cabang-cabangnya, yang terbuat dari bulu. Saat ini, Zehuali sudah berjarak 50 meter dari Kijui. Meskipun serangannya ganas, serangan itu tidak lagi mengancam Kijui. Setelah sarang burung Phoenix dibangun, seekor burung Phoenix perlahan-lahan terbentuk di dalamnya. Denyut nadi yang tak terlukiskan keluar saat burung Phoenix itu tumbuh semakin sempurna. Ia adalah Phoenix berkepala 9 dengan 9 leher ramping dan anggun yang diangkat atau digantung dari sarang sambil mengamati sekelilingnya. Kinmu telah merasakan aura binatang prasejarah dari tubuh Kijui, dan kemungkinan besar inilah alasannya.
Denyut nadinya menjadi semakin kuat, dan burung phoenix berkepala 9 juga menjadi semakin cantik, semakin nyata. Burung phoenix berkepala 9 dan pohon parasol kuno tidak hanya menekan Zhehuali, tetapi juga sangat menakutkan bagi semua orang yang memperhatikan sekitarnya. Saudara Qin, apakah kamu tidak ingin melihat seni ilahi saya? Di bawah pohon parasol kuno, ekspresi Qi Jiuyi begitu sakral. Zhehuali akhirnya meledak di bawah tekanan yang luar biasa, dan ia menebas dengan pisaunya. Itu adalah jurus pisau pertama yang ia ciptakan setelah memasuki jalan tersebut. Sebuah mata iblis raksasa muncul di belakangnya dan terbuka. Seberkas cahaya melesat ke pisau yang ia gunakan untuk menebas, dan kekuatannya langsung meningkat drastis. Mata itu memiliki kekuatan pedang bencana pembuka milik Qinmu yang mampu menaklukkan setiap rintangan. Keahlian pisaunya luar biasa. Dia punya kemampuan untuk melawanku. Ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan Qi Jiuyi terjepit bersama-sama, dan mudra yang seperti kepala burung phoenix menghantam cahaya pisau yang telah menembus mahkota pohon payung kuno. Teriakan phoenix yang jelas terdengar, dan phoenix berkepala 9 mengepakkan sayapnya. Namun, ia tidak terbang menuju Zhehuali, melainkan menerjang Qinmu bagai aliran cahaya. Pisau iblis Zhehuali menyambut mudra Qi Jiuyi. Setelah keluar, pohon payung kuno itu jatuh ke pisau iblis. Qi Jiuyi sebenarnya melepaskan serangan terkuatnya ke Zhehuali dan Qinmu secara bersamaan. Sungguh seni ilahi yang kuat. Qinmu tak kuasa menahan kegembiraannya. Bahkan sebelum phoenix berkepala 9 itu tiba, angin kencang yang ditimbulkan oleh kekuatan seni ilahi agung telah melepaskan pita yang mengikat rambutnya. Angin kencang itu berkibar ke belakang sementara rambutnya tergerai. Kulit wajahnya menjadi keriput, dan panas yang menyengat membuat dia sulit bernapas. Zhehuali dan Qinmu sama-sama kuat. Serangan Qi Jiuyi terhadap keduanya secara bersamaan menunjukkan betapa percaya dirinya. Dia memiliki keyakinan untuk mengalahkan Zhehuali dan Qinmu, dua ahli muda ini. Sebagai murid dari eksistensi kuno di surga, ia menonjol di tempat yang tinggi itu. Saat turun ke batas bawah untuk menyelesaikan masalah, ia tampak berbudi luhur dan elegan, menangani masalah dengan sopan dan menjaga etika, baik saat berhadapan dengan kawan maupun lawan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih memandang rendah para praktisi kuat di batas bawah, menganggap mereka semua orang desa. Seni ilahinya telah lama diracik. Saat ia dan Zhehuali saling menguji, ia perlahan-lahan menyelesaikan seni ilahi agung, 9 phoenix bertengger di pohon payung kuno. Itu adalah seni ilahi agung dari teknik tahta kaisar, dan setelah selesai, dia bisa menghancurkan semua musuh di wilayah yang sama. Sungguh tak tertandingi, dia ingin mengalahkan Qinmu dan Zhehuali untuk memperlihatkan kekaguman surga dan membuat orang-orang desa di alam bawah mengerti kehebatan surga. Darah Qinmu mendidih. Qi Jiuyi menyerang dua orang sekaligus, tetapi ia merasa seolah-olah menghadapi serangan Qi Jiuyi sendirian. Jelaslah bahwa pemuda dari surga itu adalah lawan yang menakutkan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Meskipun seni ilahi agung Qi Jiuyi membutuhkan waktu lama untuk terbentuk, kekuatannya membuat Qinmu bersemangat. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu menakutkan sebelumnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras, dan auman naga menggema di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, auman itu bergema 8 kali, bersamaan dengan 8 suara naga leluhur yang bergema. Teknik 3 eliksir tubuh penguasa beredar satu putaran. Burung phoenix berkepala 9 terbang dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan dan memikat mata. Ia juga memancarkan kekuatan yang luar biasa. Burung phoenix berkepala 9 itu langsung mencapai tubuh Qinmu. Di atas pohon, ia tampak sangat besar, tetapi ketika terbang ke wajah Qinmu, ukurannya tak lebih dari 30 cm. Tetapi meskipun ukurannya mengecil, kekuatannya malah bertambah kuat, dan ancaman yang ditimbulkannya pun semakin besar. Qi Jiuyi menggunakan mudra, dan pohon parasol kuno itu jatuh menimpa pisau iblis. Saat keduanya hampir bertabrakan, denyut nadi menyebar ke segala arah, diikuti oleh angin kencang yang dipenuhi api dan cahaya pisau. Angin kencang itu menderu dan menyapu ke segala arah. Tanah langsung meleleh dan berubah menjadi lava, di mana cahaya pisau berpendar-pendar. Saat kedua seni ilahi agung itu bertabrakan, pisau-pisau iblis melompat keluar dari lava, dan jurus pisau yang mereka gunakan berbeda. Gagang pisau-pisau iblis itu semuanya memiliki mata iblis yang sangat aneh. Tatapan mereka tertuju pada Qi Jiuyi, dan jalur yang diambil masing-masing pisau iblis tampaknya dikendalikan oleh mereka. Pohon-pohon payung kuno kecil muncul di lava untuk menangkis pisau-pisau iblis. Terdapat sarang burung phoenix di pohon-pohon itu, dan saat sarang-sarang itu memancarkan cahaya warna-warni, pisau-pisau iblis yang terbang keluar dari lava pun hancur berkeping-keping.
Pada saat yang sama, pil pedang Qin Mu terbang dan melayang di depan alisnya. Ketika jari-jari pedangnya mengetuk tempat itu, pil pedang kecil yang terbentuk dari 8.000 pedang itu langsung berubah bentuk. 8.000 pedang berubah menjadi cahaya pedang. Cahaya itu menjadi tak tertandingi intensitasnya saat ia menunjuk dengan jari-jari pedangnya. Setelah mengumpulkan seluruh kekuatan dan energinya, ia menusukkannya ke arah Phoenix berkepala 9. Wuus! Cahaya pedang itu bertabrakan dengan burung Phoenix. Begitu cahaya pedang itu meledak, ketebalannya seperti pilar, tetapi setelah melesat keluar dari jari-jari pedangnya, cahayanya menjadi sangat halus. Cahayanya seperti sinar dingin. Namun setelah diamati lebih dekat, tampaknya di dalamnya terdapat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya. Wujud pertama pedang bencana miliknya disebut pedang bencana pembuka, dan pedang bebas kekhawatiran adalah intinya. Pedang bebas kekhawatiran memiliki total 8 sisi pada bilahnya, dan sisi-sisi tersebut memantulkan rune teknik 3 eliksir tubuh penguasa yang bersinar ke segala arah. Cahaya pedang memantulkan rune pada pedang anak itu, mengaktifkan kekuatannya yang kemudian dipantulkan ke pedang lainnya. Bilah setiap pedang bagaikan cermin segi 8, dan dalam sekejap, ke-8.000 pedang itu menyala, mengerahkan seluruh kekuatannya. 8.000 pedang itu terus bergerak, dan lintasan setiap pedang berbeda-beda. Seiring waktu, seluruh kekuatan 8.000 pedang itu berkumpul menjadi pedang bebas. Inilah keajaiban dari pembukaan pedang bencana. Dilihat dari penampilannya saja, Qin Mu hanya mengetuk bagian tengah alisnya dan memberikan tusukan yang tampak sangat sederhana. Namun, sesuatu yang sesederhana ini mencakup pengembangan dan pemahaman seluruh hidupnya, serta kekuatan tubuh jasmani, roh primordial, jalur, keterampilan, dan seni ilahi, bahkan kekuatan fisiknya. Saat Bacer dan Fu Riluo berbicara tentang memasuki hal yang sederhana dari yang rumit, alasan mengapa Qin Mu memikirkannya tinggi adalah karena dia telah mengambil langkah itu. Dibandingkan dengan seni bela diri agung Qijiwi yang memerlukan waktu untuk diaktifkan dan dipersiapkan, seni bela diri agungnya pedang bencana jauh lebih cepat. Inilah perbedaan antara menciptakan dan belajar. Qin Mu telah melangkah ke dalam teknik, memasuki jalan, dan menciptakan pedang bencana miliknya sendiri, sehingga kecepatan reaksinya tak tertandingi. Zhihuali menapaki jalur keterampilan pisau memasuki jalur tersebut. Keterampilan pisaunya diciptakan sendiri, tetapi tekniknya berasal dari orang lain. Ia telah mempelajari teknik Luo Wushuang dan Fu Riluo, jadi ia sedikit lebih lambat daripada Qin Mu dalam memasuki jalur tersebut dengan keterampilan pisau. Namun meskipun sedikit lebih lambat, itu masih jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan Qijiwi untuk melepaskan seni ilahi agungnya. Namun, Qijiwi mengembangkan teknik tahta kaisar dari surga, dan kekuatan seni ilahinya tak tertandingi. Teknik ini jarang terlihat di dunia, dan kekuatannya sendiri jauh melampaui teknik dewa sejati. Namun, seni ilahi agung itu terbelah dua. Phoenix berkepala 9 diarahkan ke Qin Mu, sementara pohon parasol kuno dilemparkan ke Zhihuali. Ini juga membagi kekuatannya menjadi dua. Cahaya pedang Qin Mu menembus kepala burung Phoenix berkepala 9. Meskipun tampak kecil, burung Phoenix itu terbentuk dari berbagai seni ilahi. Begitu bersentuhan, mereka langsung meledak. Kekuatan 8.000 pedang yang tersembunyi di pedang Qin Mu pun meledak. 8.000 pedang yang tak tertandingi kualitasnya, yang sulit dilihat dengan mata telanjang, melontarkan berbagai jurus pedang, mengiris seni ilahi di tubuh Phoenix berkepala 9. Dalam pertarungan cepat, burung Phoenix berkepala 9 itu musnah, dan cahaya pedang yang tajam menyerbu ke arah Qijiwi. Ketika seni ilahi Qijiwi hancur, ia mendengus. Tiba-tiba, api berkobar di belakangnya, dan ia memutar lehernya agar 8 leher panjang lainnya memiliki ruang untuk tumbuh. Leher-leher itu ditutupi bulu-bulu Phoenix halus yang semuanya berwarna 7. Kepala-kepala Phoenix berikutnya menjulang tinggi dengan bulu-bulu di atasnya. Qijiwi tampak seperti kaisar burung, dan setiap kepala Phoenix mematuk ke bawah ke arah cahaya pedang Qin Mu. Saat ia mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi Qin Mu, tekanan pada Zhihuali melemah, dan pisau-pisau iblis yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari lava. Mereka bergabung menjadi satu dan menebas Qijiwi. Di belakang pemuda itu, sayap-sayapnya yang indah bak pisau terbentang. Bulu-bulunya bagaikan pedang saat terangkat menghadapi pisau iblis yang datang. Qin Mu segera mengikuti cahaya pedang itu. Kakinya bergerak cepat, meledak dengan gemuruh yang keras. Ia maju dengan sebuah pukulan, yang menyedot semua udara di sekitar Qijiwi. Semuanya terkompresi ke dalam tinjunya. Dari sekitar tinjunya, sambaran petir menyambar ke segala arah. Qijiwi mengangkat tangannya untuk menerima serangan itu, tetapi di sisi lain, Zhihuali menyerbu dengan langkah panjang bak dewa iblis yang murka.
Bahasa iblis terucap dari mulutnya, dan ki serta darahnya berubah menjadi ganas saat ia menyerang dengan mudra. Tangan Qi Jiwi yang lain mengepal membentuk mudra, bersiap untuk melawan mereka berdua. Mereka datang dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan dua suara gemuruh keras terdengar. Pemuda itu mendengus, dan 9 kepalanya batuk darah pada saat yang sama. Tangan Kinmu yang lain terbuka, dan pedang-pedang terbang yang telah dilempar oleh 8 kepala Phoenix itu berubah kembali menjadi pelet pedang yang jatuh ke tangannya. Genggamannya semakin kuat, dan pilar pedang secerah salju yang dibentuk oleh 8.000 pedang yang berputar-putar dengan ganas menyapu leher Qi Jiwi, siap untuk memenggal 9 kepalanya. Cahaya pedang yang berputar-putar itu membelah udara. Jika Qi Jiwi mendekatinya, ia akan hancur berkeping-keping dan tercincang menjadi potongan daging terbaik. Zihuali meraih pisaunya, dan dengan bunyi berdentang, pisau itu menyambut pedang Kinmu. Cahaya pisau meledak dan membubarkan cahaya pedang Kinmu. Pemuda itu mencibir dan berkata, "Dia milikku. Lebih baik jika Master Sekte Qin tidak ikut campur." Tubuh mereka bergetar hebat, dan lengan mereka mati rasa. Pisau iblis dan pil pedang terguncang dari tangan mereka akibat getaran tersebut. Kinmu mengulurkan tangannya yang lain untuk meraih pisau iblis, dan langkah kakinya bersilangan saat ia menebas. Sambil mencibir, ia berkata, "Zihuali, kau bodoh. Orang ini musuh kita, jadi kita harus membunuhnya sebelum kita bisa tenang." Pisaunya sangat kuat dan agung. Ia mewarisi semangat liar dan arogan Bacer dalam keterampilan pisaunya, sehingga kekuatannya sebenarnya tidak jauh lebih rendah daripada Zihuali yang memegang pisau. Tiba-tiba, ia merasakan sakit di tangannya. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat mata iblis di gagang pisau itu ternyata telah menumbuhkan mulut. Mulut itu penuh dengan gigi setajam silet, dan menggigit telapak tangannya, mengeluarkan darah. Saat ia sedang sibuk, Zihuali meraih pelet pedang. Ia sedikit terkejut saat memegangnya, dan pelet pedang itu hampir jatuh dari tangannya karena ia tidak pernah menyangka pelet itu seberat itu. Ia hampir kehilangan pegangannya. Namun, ia segera menyesuaikan diri, dan pil pedang itu benar-benar memancarkan cahaya pedang. Ia tidak memiliki banyak keahlian pedang, dan terdapat 8.000 pedang di dalam pil pedang itu, membuatnya sulit dan melelahkan untuk dikendalikan. Namun, ia tetap meningkatkan cahaya pedangnya untuk bertahan melawan pisau iblis yang baru saja digunakan Kinmu. Tanpa ekspresi, ia berkata, "Dia dan kau sama saja, kalian berdua akan kubunuh. Nasibmu adalah jatuh di bawah pisauku." Begitu pedang dan pisau itu bertabrakan, Zihuali mendengus dan terhuyung mundur. Kinmu mahir dalam teknik pisau, jadi meskipun ia digigit pisau iblis, kekuatan jurusnya tetap hebat. Selain itu, kekuatan sihirnya lebih kuat daripada Zihuali, yang membuatnya sulit bagi lawannya untuk bertahan. Pisau dan pedang terlepas dari genggaman mereka, dan pisau iblis itu bergetar di udara. Cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi ketiga orang itu dan menari-nari di langit, saling bertabrakan. Kinmu segera menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk mengendalikan pil pedang. Cahaya pedang melesat keluar dan berubah menjadi lukisan gunung dan sungai, menekan mereka, menenggelamkan ketiga orang itu. Pedang menginjak gunung dan sungai. "Kurang ajar sekali, berani-beraninya kau mengabaikanku." Qi Jiwi tercengang sekaligus geram. Tubuhnya bergetar lagi, dan ia menampakkan 9 kepalanya di tubuh manusia yang memiliki cakar dan sayap burung. Ia hendak meledak dengan kekuatan dan membunuh kedua hama itu ketika Kinmu dan Zihuali tiba-tiba bekerja sama untuk melukainya dengan parah. Qi Jiwi batuk darah. Kinmu dan Zihuali saling serang dengan kejam sambil mengepungnya. Setiap kali ia punya sedikit ide untuk melawan, mereka akan bergandengan tangan untuk melukainya. Setiap kali Kinmu menyerangnya, Zihuali akan membelanya, dan setiap kali Zihuali menyerangnya, ia akan dihadang oleh Kinmu yang sedang mengamuk. Berlumuran darah, Qi Jiwi akhirnya merasakan ketakutan dan kehilangan yang menjalar di sekujur tubuhnya. Jika berhadapan dengan Kinmu atau Zihuali sendirian, ia akan menang 10 kali lipat. Namun, saat berhadapan dengan mereka berdua, ia hanya bisa menerima pukulan. Mengapa seperti ini? Dia sangat bingung. Jika Qi Jiwi tidak bersikap murah hati dan menyerang Kinmu dan Zihuali di saat yang sama, dia pasti bisa mengalahkan Zihuali dengan mulus dan tidak akan sampai pada kondisi seperti itu. Kinmu dan Zihuali tahu bahwa seni ilahi agungnya sungguh menakjubkan, jadi ketika ia menyerang mereka, mereka terlebih dahulu telah melukainya dengan parah. Qi Jiwi kemudian menjadi hidangan pendamping mereka, sementara mereka sendirilah yang bertarung dengan sungguh-sungguh. 8.000 pedang terbang dan pisau yang tak terhitung jumlahnya bagaikan hujan deras yang berjatuhan berulang kali. Qi Jiwi berada di tengah medan perang, jadi ia selalu dikelilingi oleh cahaya pedang Kinmu dan cahaya pisau Zihuali.
Saat ia bersiap untuk menyerang, ia diserang oleh dua orang sekaligus. Situasi seperti ini sungguh tak terduga. Langkah kaki Qin Mu dan Zhihuali cepat, terkadang mendekat, terkadang menjauh. Keduanya kebanyakan bertarung dengan pedang dan pisau, sesekali membantu diri mereka sendiri dengan mantra atau beradu dengan tubuh fisik mereka. Zhihuali perlahan-lahan terpuruk, dan Qi Jiuyi melihat peluang. Ketika Qin Mu menyerang Zhihuali, ia juga melakukan hal yang sama, mencoba bersekutu dengan Qin Mu untuk menyingkirkan Zhihuali. Namun, di saat yang sama, ia merasakan hawa dingin mendekati jantungnya dan menundukkan kepalanya. Ujung pedang mencuat dari depan dadanya. Zhihuali terhempas oleh Qin Mu dan terpental mundur. Ia terpental lebih dari 10 mil sebelum akhirnya berhenti dengan luka parah. 9 kepala Qi Jiuyi semuanya menoleh dan melihat Qin Mu berdiri di udara sambil tersenyum tanpa dosa. Qin Mu memukul ke depan dengan tangannya, jari-jarinya terbuka lebar. Itu adalah jurus membalik langit yin yang ia pelajari dari leluhur Kaisar Manusia Ketiga, dan ia menggunakannya bersama dengan lonceng pengangkat langit 5 guntur milik leluhur Kaisar Manusia Kelima. Lebih dari 10 mil jauhnya, Zhihuali baru saja berhasil menstabilkan tubuhnya ketika kekuatan telapak tangan Qin Mu mengejarnya. Zhihuali terbang seperti ransel compang camping. Ia dibekukan menjadi patung es oleh kekuatan telapak tangan yin murni, dan lonceng 5 petir muncul di dekatnya. Jika lonceng itu berbunyi, ia bisa hancur berkeping-keping karena ia adalah patung es. Sementara itu, Qin Mu menggenggam pedang tajam dari pelet pedangnya dengan tangan satunya dan menyalurkan kekuatan sihirnya ke 8.000 pedang tersebut. Pedang-pedang terbang yang indah menari-nari dengan berbagai jurus pedang di tubuh Qi Jiuyi, bahkan menyerbu ke dalam harta karun sucinya. Jurus kedua dari Sword Picture, pedang kaisar pendiri lautan darah. Di sekujur tubuh Qin Mu, warna merah tua menyebar dan menenggelamkannya bagai lautan darah. Senyum di wajah pemuda itu terpantul di dalamnya, dan tampaknya menjadi aneh dan jahat, membuat orang bergidik tanpa merasa kedinginan. Saya belum pernah kalah dalam perkelahian kelompok sebelumnya. Rambut Qi Jiuyi berdiri tegak mendengar suaranya. Kekuatan pedang kaisar pendiri lautan darah meledak, dan lonceng 5 guntur langit menyelimuti Zhihuali. Lonceng itu pun berbunyi. Kedua ahli muda itu akan mati di tangannya. Pada saat itu, lonceng itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan magis agung Furiluo yang berasal dari satu gerakan telapak tangan. Di sisi lain, Luli mengetuk ujung pedang di dada Qi Jiuyi. Pedang-pedang terbang beterbangan mundur satu persatu, meninggalkan tubuh Qi Jiuyi. Si buta mencabut pisaunya, si buta memegang tombaknya, dan api membumbung tinggi di belakang si bisu. Mereka masing-masing melangkah maju sementara si cacat meraih Qin Mu agar mundur. Dalam sekejap, ia muncul di belakang si buta dan yang lainnya. Furiluo dan Luli telah menyelamatkan Zhihuali dan Qi Jiuyi, tetapi mereka tidak melakukan gerakan apapun setelah itu. Teman kecil Qi, kau tinggal di surga dan tidak tahu tentang kelicikan orang-orang di alam bawah. Sekarang kau yang menderita, kan? Kata Luli sambil tersenyum. Qi Jiuyi terdiam sejenak. Jiuyi bersedia bersekutu dengan gubernur provinsi. Jantung Furiluo bergerak sedikit, dan dia menghilangkan Qi Yin murni yang mengganggu tubuh Zhihuali, melepaskannya dari keadaan beku. Zhihuali masih terkejut ketika tiba-tiba melihat tanah terlipat. Detik berikutnya, ia kembali berada di samping Furiluo yang telah berada lebih dari 10 mil jauhnya. Jelas bahwa Furiluo telah melipat ruang. Jagal dan yang lainnya tercengang. Kemampuan Furiluo jauh lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Kemampuan seperti ini menunjukkan bahwa dia bukan sekadar iblis sejati. Wajah kiri Furiluo menatap Zhihuali, lalu berkata dengan tenang, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam perang. Kemenangan dan kekalahan yang sesungguhnya adalah hidup dan mati. Jadi selama kau tidak mati, kau belum kalah sepenuhnya. Mengerti? Zhihuali menyarungkan pisau iblis di punggungnya. Ia membungkuk dan berkata, murid mengerti. Furiluo gembira. Hati daomu terlatih dengan baik, jadi kesuksesanmu pasti akan melampaui Luo Wushuang di masa depan. Di belakang Jagal dan yang lainnya, si cacat sangat gembira dan menepuk bahu Qin Mu dengan keras. Muer, kau tidak melempar wajah kakek cacat. Gerakanmu tadi benar-benar jahat, menyembunyikan pisau di balik senyummu sementara kau melukainya dengan panah tersembunyi. Seperti yang kuduga dari seseorang yang pernah kuajari. Saat melihat senyummu tadi, bahkan aku pun menggigil. Qin Mu buru-buru berkata dengan rendah hati, ini semua berkat ajaran kakek cacat. Kalau bukan karena kakek cacat, aku takkan bisa mengalahkan mereka. Soal menyembunyikan pisau di balik senyumku, aku paling-paling cuma bisa peringkat 2. Kakek cacat tetap yang terbaik di dunia. Si cacat mengelus jenggot kambing gunungnya dan tertawa terbahak-bahak. Ia cukup puas dengan dirinya sendiri.
Si tuli mencibir dan berkata, pria-pria zaman sekarang sudah sangat merosot. Luli mengabaikan Jagal dan yang lainnya yang memasang ekspresi gugup. Ia menatap kota suci yang digambar tuli dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Furiluo, sudahkah kau melihat yang asli dan yang palsu? Furiluo menoleh dan ketiga wajahnya menatap kota dewa. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku tidak bisa melihat tembus pandang. Bisakah kau memberiku pencerahan? Lihatlah jiwa para dewa di sana, kata Luli sambil tersenyum. Furiluo tercengang dan mencari pencerahan dengan tulus. Bagaimana cara saya memandang jiwa? Jagal, bisu, dan buta tahu bahwa keadaan sedang memburuk dan secara bertahap pindah kembali. Wajah Tuli sedikit berubah, dan ia langsung tahu bahwa Luli telah mengetahui tipu muslihat mereka. Keringat dingin mengucur di dahinya. Lukisannya tampak asli, artinya tidak ada kekurangan yang terlihat di dunia nyata dalam lukisan ciptaannya, dan bahkan hubungannya dengan kenyataan pun terasa mulus. Namun, dia tidak dapat menciptakan jiwa. Luli pastilah seorang praktisi kuat dari Youdu dengan pencapaian yang sangat mendalam dalam mantra jiwa untuk dapat melihat keajaiban lukisan Div. Telapak tangan semua orang berkeringat, dan mereka mengepung Kinmu sementara mereka terus mundur. Kegelisahan mereka semakin kuat. Furiluo dan Luli tampaknya tidak memperhatikan mereka, dan membiarkan mereka pergi. Luli berbalik dan mengangkat tangan gioknya yang ramping untuk menggambar lingkaran di udara. Cahaya memancar darinya, dan lingkaran itu berubah menjadi cermin besar dan terang yang melayang di langit. Raja yang terhormat, mohon lihatlah pemandangan di cermin itu. Furiluo melakukannya, dan yang terpantul di cermin adalah kota dewa yang megah di depan mereka, termasuk Jagal, Kinmu, Nenek Si, dan yang lainnya di depannya. Beberapa jiwa mereka berdiri di depan gerbang surgawi selatan Istana Surgawi. Beberapa berada di jembatan ilahi, dan bahkan ada jiwa seseorang yang berdiri di alam hidup dan mati. Di bawah kakinya terdapat Youdu yang gelap, tapi yang aneh adalah kota dewa di cermin itu ternyata hanyalah sebuah lubang besar. Bukan hanya kota dewa itu tidak ada, bahkan para dewa dan pasukan sejuta pun tidak ada di sana. Namun, Jagal dan yang lainnya yang mundur menuju kota dewa dapat terlihat. Cermin itu memperlihatkan seluruh jiwa mereka. Furiluo memandang dirinya sendiri, dan ia melihat wujud aslinya yang berkepala tiga berdiri di antara istana-istana surgawi iblis. Dia adalah dewa iblis berkepala tiga. Ketiga wajah itu hanyalah ilusi yang diciptakan setelah dia mengolah ketiga kepala itu menjadi satu. Furiluo memandang Kijui yang terpantul di cermin, dan bayangannya bagaikan burung phoenix berkepala 9 yang bermandikan cahaya keemasan yang menyala-nyala dan api ilahi. Ia tampak suci dan luar biasa. Zihuali, ketika terpantul di cermin, tampak seperti manusia biasa, kecuali pisau iblis di punggungnya. Ia adalah monster iblis bermata satu yang dipenuhi dengan kecerdasan iblis yang mengerikan, sungguh mengerikan. Namun yang paling menakutkan di cermin tetaplah Kinmu. Pemuda itu memiliki 3 mata dan bersinar dengan cahaya merah tua. Tubuhnya luar biasa besar, dan ketiga matanya menatap ke atas, seolah-olah menyadari bahwa pemuda itu sedang mengintip. Furiluo merasakan jiwanya bergetar, dan dadanya mulai sakit lagi. Luli buru-buru mengalihkan cermin dari Kinmu yang sedang beristirahat. Ia berkata, sudah jelas. Cermin itu diarahkan ke arah perkemahan iblis. Beberapa ahli iblis di belakang mereka menoleh ke arah cermin dan melihat jiwa para dewa dan iblis di dalamnya. Murid Furiluo, Suye sedikit terkejut saat melihat jiwa yang agak aneh di antara para iblis. Orang itu benar-benar berdiri di antara istana-istana surgawi. Terlebih lagi, jiwanya compang camping dan dipenuhi bercak-bercak yang seolah-olah dijahit dari jiwa banyak orang. Suye hendak memeriksa lebih detail ketika Luli telah menarik cerminnya. Mungkinkah aku salah lihat? Suye bingung. Furiluo bergidik, dan suaranya serak saat berbicara. Ketiga mata itu disegel oleh Earthkaun, kata Luli sambil tersenyum. Lupakan saja keinginanmu untuk mendapatkannya. Tujuanmu hanyalah surga kaisar tertinggi. Furiluo menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, akhirnya aku bisa melihat wajah asli kota dewa. Kota itu menciptakan bunga dari kehampaan, menciptakan realitas, dan menyamarkan kepalsuan sebagai keaslian. Dengan lukisan sebagai dunia, mereka menghubungkan kepalsuan dan kenyataan, sehingga sulit membedakan keduanya. Untuk menciptakan dewa dan segala sesuatu dengan jalur lukisan, pencapaian seseorang harus mencapai puncak jalur lukisan. Suaranya sampai ke telinga Tuli, Nenek Si, dan yang lainnya. Teman-teman Dao berhasil menipuku dan menghentikan pasukan iblisku selama beberapa hari, memberi Kaisar Langit waktu untuk beristirahat dan bersiap, bahkan jika kalian semua mati, kalian boleh bangga pada diri sendiri. Ekspresi semua orang dalam kelompok itu berubah drastis. Mereka melihat ruang di sekitar mereka melengkung.
Meskipun mereka bergerak mundur, jarak antara mereka dan Furiluo semakin mengecil. Kita tamat ekspresi kripel pucat saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Banteng hijau di bawah kaki kanselir Basan melenguh marah dan berlari kencang menuju kota dewa. Namun, secepat apapun ia berlari, ia semakin menjauh dan semakin dekat dengan Furiluo. Banteng hijau itu buru-buru berhenti, tidak berani bergerak lagi. Raja yang terhormat, aku hanya menginginkan Qin Fengqing. Serahkan dia padaku, dan aku akan memberimu surga kaisar tertinggi, kata Luli sambil tersenyum. Jangan khawatir, sekarang setelah aku bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli, mereka tidak bisa lari lagi. Furiluo melangkah maju dan berjalan ke arah semua orang. Udara langsung berubah drastis, dan semua orang tanpa sadar mendekat. Jagal berteriak marah dan mengayunkan pisaunya untuk menebas langit dan tanah, mencoba memutus ruang yang terdistorsi. Namun, cahaya pisaunya langsung terdistorsi dan lenyap tanpa jejak. Namun, tiba-tiba langit bergetar hebat, dan Furiluo berhenti. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat langit, dan ekspresinya dipenuhi keheranan. Luli pun buru-buru mengangkat kepalanya karena terkejut. Di langit, berkas cahaya yang sangat tebal bersinar turun dan menyambung ke tanah. Kemudian, berubah menjadi cahaya darah yang bergejolak. Planet-planet besar namun rusak tiba-tiba muncul dari luar angkasa dan muncul di langit kaisar tertinggi surga. Kemudian planet kedua yang rusak muncul, diikuti oleh planet ketiga. Pemandangan menakjubkan muncul di langit. Sebuah daratan luas menekan gugusan planet yang tiba-tiba muncul di langit di atas langit kaisar tertinggi.